Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Karena dengan rasa syukur inilah yang kemudian akan menghantarkan kita kepada rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangat disayangkan, dari sekian banyak manusia yang Allah perkenankan untuk menjalankan hidupnya di atas muka bumi ini, hanya sekian, hanya mereka yang berjumlah sedikit saja yang tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sungguh sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Karena hamba-hamba Allah yang bersyukur adalah mereka hamba-hamba yang beriman. Tidak lain dan tidak bukan adalah mereka hamba-hamba yang selalu bertakwa kepadanya. Salawat dan salam semoga terus mengalir kepada baginda kita, kekasih hati kita, Nabi Muhammad SAW. Meskipun mungkin kita adalah hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan, yang penuh dengan dosa, ibadah yang tidak sempurna, akan tetapi hati kita masih teringat dengan beliau. Hati kita senantiasa merindukan beliau. Hati kita senantiasa berharap kelak, ya Allah, kumpulkanlah kami dengan beliau. Kumpulkanlah kami kelak dengan orang-orang yang beliau cintai, ya Rabbal Alamin. Masyarul hadirin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa untuk selalu memperbaiki, meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita hidup di dunia ini sifatnya sementara. Telah berlalu umat-umat yang hidup sebelum kita, akan tapi mereka sekarang sudah berada di alam sana. Maka akan tiba suatu masa di mana kesempatan kita telah berakhir, wujud kita sudah tidak ada di atas muka bumi ini. Maka saat itulah yang kita butuhkan adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, buktikan keimananmu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan takwa yang sejujurnya, yaitu menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan sedapat mungkin menjauhi, meninggalkan apa-apa yang sudah menjadi pantangan ataupun larangan dalam syariat agama kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka tetap berpegang teguhlah dengan nilai-nilai agama. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dengan wafat yang husnul khatimah. Paling tidak keadaan ini di mana seseorang wafatnya sebagai seorang muslim, yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah berlalu begitu saja. Dan amalan yang harus kita lakukan setelah perginya Ramadan adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah terus beramal soleh, terus melakukan kebaikan, terus meninggalkan apa yang diharamkan, terus qiyamul lail meski Ramadan telah pergi, terus berpuasa meski Ramadan telah pergi, terus bangun malam untuk sholat tahajud, zikir dan istighfar meski Ramadan telah pergi, terus bersedekah meski Ramadan telah pergi, terus bersilaturahmi, menyambung silaturahmi meski Ramadan telah pergi. Mengapa kita harus istiqomah, hadirin sekalian? Karena ganjar istiqomah sangatlah indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun."
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang Islam pasti mengatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tetapi tidak semuanya istiqomah dengan ucapannya itu. Inilah yang disebut dengan Islam identitas. Tetapi orang yang istiqomah itu adalah mereka yang ucapannya sesuai dengan perbuatannya, mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi tidak adanya amal. Tetapi antara ucapan dan perbuatan terdapat kesamaan. Di lisan mengucapkan, di hati meyakini, dan tampak dalam perbuatan dengan cara terus beramal soleh dan meninggalkan apa yang diharamkan bagi kita semua. Apa buahnya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan datang kepada mereka malaikat. Malaikat ada yang namanya malaikat azab dan juga ada malaikat rahmat yang membawa berita gembira. Maka yang turun adalah malaikat rahmat yang membawa berita gembira. Saya berkata kepada mereka orang-orang yang beristiqomah, apa kata malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah takut terhadap masa depanmu. Jangan bersedih dengan masa lalumu. Ia akan diberikan ketenangan di dalam hatinya. Tidak akan risau dengan urusan dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Karena kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena mereka orang-orang yang istiqomah ini, mereka akan mendapatkan berita gembira, yaitu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk tetap kita dapat beristiqomah dan mendapatkan buah dari keistiqomahan tersebut, kita bisa melakukan suatu hal untuk mempertahankan semangat ibadah kita di bulan Syawal ini ataupun di bulan-bulan berikutnya, yaitu dengan melakukan muhasabah, mujahadah dan muraqabah. Yang pertama, muhasabah, yaitu suatu proses introspeksi diri yang jujur terhadap perjalanan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Muhasabah ini sangat penting karena akan menjadi pijakan kita, persiapan kita untuk melangkah selanjutnya di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan selanjutnya. Allah pun sudah mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi dengan melihat masa lalu kita sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Mungkin ketika Ramadan kita rajin ibadah, rajin ke masjid, atau bahkan sebaliknya, ketika Ramadan kita malah jarang sholat tarawih berjamaah ataupun jarang melakukan banyak amal ibadah, maka itu menjadi evaluasi bagi kita, introspeksi bagi diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Maka setelah kita bermuhasabah, yang kedua adalah kita bermujahadah, yaitu perjuangan batinnya untuk mengalahkan hawa nafsu kita dengan bersungguh-sungguh dalam berjuang untuk mempertahankan tren positif yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Perjuangan itu tentu akan banyak menghadapi tantangan-rintangan baik dari lingkungan sekitar kita maupun dari diri kita sendiri. Oleh karenanya para hadirin sekalian, kita harus memiliki tekad yang kuat dan benar agar hambatan dan tantangan yang bisa mengendorkan semangat ibadah kita bisa kita kalahkan. Allah juga memberikan motivasi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad ataupun bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muslimin. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setelah bermuhasabah dan bermujahadah, selanjutnya kita bisa
muraqabah. Melakukan muraqabah yaitu berarti melakukan kedekatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah adalah upaya kita mendekatkan diri, upaya kita untuk dekat dengan Allah, akan memunculkan keyakinan di dalam hati bahwa dengan kesadaran kita ini selalu dilihat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Maka ketika kita merasa kita diawasi oleh Allah, maka akan muncul rasa takut untuk melakukan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sebab meski engkau tidak melihat Allah, ketahuilah bahwasannya Allah melihatmu. Maka hadirin sekalian, semakin kuat tekad kita untuk bermuraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, maka secara otomatis akan menjadikan kita sadar bahwa kita sangat lemah, kita sangat miskin amal ibadah, sehingga akan muncul kesadaran untuk terus menambah, melipat gandakan ibadah dan kebaikan kita sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai kita mentang-mentang kita hidup di era digital, waktu kita habis semuanya untuk berselancar di dunia maya misalkan, waktu kita habis sehingga habis pula waktu kita untuk berzikir kepada Allah. Tidak sempat lagi kita berzikir kepada Allah, tidak sempat lagi kita berdua-doa dengan Allah, tidak sempat lagi kita untuk membaca Al-Quran, tidak sempat lagi kita mengamalkan amal-amal sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya kita menahan diri, tidaklah kita sibuk menghabiskan waktu kita mungkin dengan handphone kita, mungkin dengan laptop kita, kemudian kita tidak disibukkan dengan beribadah kepada Allah, tidak disibukkan dengan salat, tidak disibukkan dengan zikir, tidak disibukkan dengan baca Al-Quran. Namun apabila handphone kita, teknologi yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada kita semua, mampu mendatangkan kebaikan bagi kita, mampu merubah diri kita kepada keimanan yang lebih baik, kepada pribadi yang lebih baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan bagi kita, pahala yang besar, pahala baik di dunia maupun pahala di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ma'asyiral hadirin sekalian, terakhir pesan dari Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang sukses adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya dan dia melakukan suatu perbuatan untuk memikirkan kehidupan setelah kematiannya. Dan kebalikannya, wal ajizu wa man adbahawahu fatamanna 'ala Allah. Dan orang yang lemah adalah orang yang masih mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha ghafurur